Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bentuk tidak baku dari benalu itu adalah menalu dan mendalu, bukan bendalu. Kalau ada bendalu, berarti ada benda gue dong. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, di kanal sebelah saya sudah berbicara tentang bagaimana kata dalam tempurungnya warganet Maledes begitu mereka mempermasalahkan bagaimana rakyat Indonesia mengeja di mana kalau dalam bahasa Inggris KL, tapi dalam bahasa Indonesia kita mengejanya KL. Dan kita udah melihat bersama ya bahwa warganet Maledes itu malah menunjukkan kebodohannya, menunjukkan bahwa mereka ini memang benar-benar kata dalam tempurung. Mengapa? Karena mereka berpikir bahwa yang namanya ejaan itu harusnya ejaan British aja gitu. Bahkan kalau kita membaca komentar dari beberapa warganet Maledes yang mempermasalahkan ketika kita mengubah penulisan negara Thailand, THAILAND, dan kita mengubahnya menjadi TAILAN, itu warganet Maledes itu banyak yang kepo, yang malah ngamuk-ngamuk, dan malah ujung-ujungnya mengatakan inilah yang merusak bahasa Melayu, padahal kalian itu yang merusak bahasa Melayu. Kalau kalian buka di kamus kalian, terlalu banyak kosakata bahasa Indonesia, bahasa Jawa, Minang, Sunda, Belanda, itu ada di dalam kamus kalian. Jadi yang kalian kembangkan itu bukan kamus bahasa Melayu, tapi kamus bahasa Maledes. Nah, jadi yang merusak bahasa Melayu itu sebenarnya kalian, bukan Indonesia. Indonesia jelas memisahkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Kalian abu-abu. Mengapa? Karena kalian ingin terlihat besar. Bingung sendiri akhirnya. Nah, pengubahan nama negara Thailand itu hanya digunakan untuk di Indonesia saja. Itu tidak akan mengubah dalam nomenklatur nama negara secara resmi di PBB gitu. Itu tidak akan mengubah gitu. Itu kan hanya untuk di Indonesia saja. Sekali lagi, warganet Maledes ini sedang menunjukkan kewahaman mereka bahwa mereka itu lupa. Mereka menyebutkan negara Jepang dalam bahasa Inggris. Kita menyebutnya Jepang, mereka menyebutnya Jepun. Kita nggak ada masalah tuh. Itu urusan lu. Itu yang penting atur-atur aja lah sesama kalian. Yang penting kalian bisa mengerti apa yang dimaksud begitu ya. Mau diberikan contoh berikutnya. Ini Maroko. Dalam bahasa Inggris Moroko. Indonesia mengatakan Maroko. Maledes menyebutkan apa? Maghribi. Kita nggak ada masalah. Kemudian apa lagi? Ibu kota Mesir, Kairo. Kita menyebutnya Kairo. Maledes menyebutnya apa? Kaherah. Nggak ada masalah. Kita nggak mempermasalahkan itu. Nah, kenapa begitu Indonesia mengubah dari Thailand, THAILAND, menjadi TAILAN, kok kalian yang ribut-ribut itu ngapain? Kenapa? Kalian sebenarnya ingin mengikuti cara Indonesia, kan? Ngaku aja. Nah, kembali lagi kepada warga Indonesia yang ingin melakukan ulasan tentang makanan yang ada di Maledes. Itu ternyata nasi kerabu katanya. Nasi kerabu di KL. Kalau menurut kami nasi kerabu Moknap itu bukan yang paling enak, sini kami ajak kamu ke nasi kerabu paling enak yang kami pernah makan di KL. Namanya nasi kerabu Sani, KL. A few moments later. Responding to these comments and this one, the short answer is because Indonesia itu dipengaruhi oleh pronunciation bahasa Belanda karena pernah dijajah Belanda, dan Malaysia dipengaruhi oleh pronunciation bahasa Inggris karena pernah dijajah Inggris. Jadi kami melafalkan abjad itu A, B, C, D, E, F, G, sementara Malaysia A, B, C, D, E, F, G, just like English. Now you know, fact check, Wikipedia aja ada. And about this comment, oh my god, it's not that deep. Masa ya gara-gara perbedaan pronunciation aku nggak boleh review makanan karena tidak menghargai negara? For the last one, this comment, please don't make another comparison karena kamu membandingkan antara abbreviation dari kotamu yang terdiri dari 2 huruf, bukan sebuah frasa, yaitu K dan L, KL,
dan kamu membandingkan dengan Indons, which is some kind of slur, please don't make another comparison because it's so ridiculous, okay? Kalau teman-teman baca ya, komentar dari warganet Maledes ini, ada dua hal ya, yang kita bisa tarik kesimpulan bahwa mereka ini memang waham dan tidak mengerti konteks pembicaraannya itu apa. Pertama, dia mengatakan, oh kalau kamu bisa menyebutkan nama kota atau negara itu adalah KL, ya udah kami bisa menyebut kamu sebagai Indon. Padahal KL itu kan hanya 2 huruf singkatan, 2 huruf. Sedangkan Indon itu bukan singkatan. Dan menurut saya itu hanya sebagai pembenaran mereka saja, bahwa mereka memang pada dasarnya ingin memanggil kita tuh Indon dengan maksud untuk merendahkan, menghina. Kalau kita merujuk kepada pernyataan Menteri Informasi Maledes pada tahun 2007, itu sudah dihimbau agar warganet Maledes tidak mengucapkan kosakata Indon. Tapi yang namanya himbauan ya sekedar himbauan, tidak ada kekuatan hukum. Nah, kalau kita melihat dari versi daring Kamus Bahasa Maledes, pada tahun 2020, Kamus Bahasa Maledes itu menuliskan Indon. Artinya apa? Artinya pengumuman yang dibuat oleh Menteri Informasi Maledes pada tahun 2007, 13 tahun berikutnya, itu tidak dianggap sama sekali. Dan ini adalah sebuah bukti yang tidak terbantahkan, bahwa mereka itu memang tidak punya niat menjadi tetangga yang baik kepada Indonesia, dengan tetap meneruskan memanggil Indon. Ya, mungkin mereka mengatakan bahwa, oh kami tidak ada maksud apa-apa untuk menghina Indonesia, kami ingin menyingkatkan saja. Kalau kamu ingin menyingkatkan, mengapa kamu bisa menyebutkan secara penuh Singaporean? Mengapa kamu bisa menyebutkan itu? Tapi kamu tidak bisa menyebutkan Indonesian. Lihat aja jumlah hurufnya, mana yang lebih banyak, Singaporean atau Indonesian? Kalau memang alasannya ingin menyingkatkan. Dan kalau kita melihat pola lagi, bahwa penyebutan Indon itu sebenarnya bermaksud merendahkan. Mengapa? Karena Maledes ini menyebut warga negara yang dianggap mereka lebih rendah daripada mereka. Contoh, Bangladesh. Sudah menjadi rahasia umum, warganet Maledes memanggil orang Bangladesh itu Bangla. Mengapa kalian tidak memanggil mereka Bangladeshi? Satu. Yang kedua, orang Pakistan. Sudah menjadi rahasia umum, warganet Maledes memanggil orang Pakistan itu Paki. Bahkan dalam keadaan-keadaan tertentu, mungkin mereka marah banget gitu ya, mereka memanggil orang Pakistani itu Puki. Udah, kalian akui aja, kalian mengucapkan semua kosakata itu. Jangan mencoba berdalih deh ya. Ini bulan puasa gitu. Semakin kamu berdalih, semakin gua tampolin loh. Oke, itu pertama ya. Bahwa alasan yang diberikan itu sudah tidak valid lagi. Dan itu sebenarnya hanya untuk pembenaran aja. Ya. Jadi alasan, oh kalau kamu menyebutkan KL, berarti kami boleh menyebutkan Indon. Kalian sudah lama menyebutkan Indon itu. Jadi kalian nggak perlu dah mencoba memvalidasi apa yang kalian sudah lakukan kepada Indonesia selama ini. Dan saya membaca komentar dari warganet Maledes yang mengatakan, tolonglah jangan dijawab-jawab itu kalimat-kalimat yang dituliskan oleh warganet Maledes yang mengatakan, oh Jawa, Indon, Jawa Hama, Jawa Beruk, Indonesia Beruk, IQ 78, Gorila, Bancu Semen, dan kalimat-kalimat yang sewaktu dengannya. Itu tidak bisa dibiarkan. Mengapa? Kalau itu dibiarkan, itu dianggap sebagai sesuatu yang normal dan hal yang wajar. Dan itu harus dilawan. Nah, ketika kita, warganet Indonesia, menyebutkan mereka sebagai Maledes, mereka mulai kebakaran jenggot dong. Sehingga ada salah seorang profesor dari Maledes mengatakan kepada warga net Maledes agar tolong hentikan mengucapkan kosakata Indon, karena itu dianggap menghina. Himbauan yang dia lakukan itu disebabkan karena dia tidak bisa menerima ketika warga net Indonesia memanggil mereka Maledes. Artinya, dia melakukan himbauan itu karena kita memanggil mereka Maledes. Apakah kita memanggil mereka itu Maledes sebagai aksi? Enggak. Itu reaksi. Karena kita selama ini selalu dihina-hina begitu kan. Mau apa? Dipanggil Indon, Jawa Hama, Jawa Beruk, Jawa Hindu, Hindunesia, apalagi IQ 78, Gorila. Kan kita tidak melakukan reaktif membalas langsung gitu kan, enggak. Tapi begitu kita mengucapkan kosakata Maledes, yang menurut saya, ya memang itu sesuai dengan tata nama, ya, sebuah negara. Malay itu nama bangsamu, ya.
Des itu tanah, ya udah Malay Des. Kalau kamu Malaysia itu rancu. Karena Malay, oke, nama negaramu. Sia itu apa? Kalian ingin meniru Indonesia? Enggak. Sia di Indonesia itu dari Nesia. Nesia itu dari Nesos. Nesos itu kepulauan. Dan kalian bukan negara kepulauan. Kalian ujung Medini. Kalian tuh ujung benua. Jadi kalian tidak berhak mengatakan kalian Nesos atau Nesia. Bahkan kalau kalian ingin mengklaim kalian itu sebagai kepulauan, ya harusnya Melayunesia atau sekalian Malaya, tapi bukan Malaysia. Udah ngaku aja kalian sia-sia itu niru Indonesia kan? Yang kedua teman-teman, dari komentar yang dituliskan tentang KL itu, warganet Malaydes ini ingin menunjukkan dia, pokoknya Inggrisnya itu bener lah gitu ya. Oke, dengan mengatakan, bukan KL, harusnya KL gitu. Teman-teman perhatikan nggak? Cara dia menuliskan. Are you agree? Are you agree? Apa? Lu belajar bahasa Inggris di mana sih? Lu nulis are you agree? Kenapa lu nggak tulis do you agree? Ini menunjukkan apa? Warganet Malaydes ini hanya ngebacot aja seolah-olah mereka mengerti bahasa Inggris. Begitu ditantang beneran untuk tata bahasa Inggris beneran, ngaco. Lihat ini contohnya. Are you agree? Nah, ini yang saya suka dengan Indonesia. Indonesia itu benar-benar bisa membedakan ketika kita belajar bahasa Inggris, ya udah, kita mengikuti tata bahasa Inggris sebaik yang kita bisa. Tapi begitu kita berbicara dalam bahasa Indonesia, kita menggunakan tata bahasa Indonesia. Di Malaydes, mengeja dalam bahasa Inggris, pengucapan dalam bahasa seperti bahasa Indonesia. Ayam. A-Y-A-M. Kita mengucapkan A-Y-A-M. Ayam. Mereka ayam juga. Mengapa bukan ayam? Kan? Kebingungan ini terlihat jelas di mana mereka sudah tidak bisa membedakan ini gue harus ngomong dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Malaydes. Sehingga apa? Are you agree? Nah, teman-teman, di video saya sebelumnya saya ada berbicara tentang ketika saya ingin mencoba mendeskripsikan Malaydes itu seperti apa? Tumbuhan yang menumpang di tuan rumah, kemudian menggerogoti makanan dari tuan rumah. Saat itu sebenarnya saya sudah mempunyai kosakata parasit gitu ya, tapi kok rasanya bukan parasit ya, tapi apa ya? Saya waktu itu lupa gitu ya. Nah, banyak teman-teman menuliskan bahwa Pak D, benalu. Nah, itu. Sekarang kita mau berbicara kosakata benalu. Benalu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah tumbuhan dari famili Lorantaceae yang menumpang pada tanaman lain dan mengisap makanan dari tanaman yang ditumpanginya. Parasit pasilan, Scurula species. Bentuk tidak bakunya adalah menalu dan mendalu. Kemudian definisi kedua ini lebih ke arah metafora, yaitu orang yang menumpang hidup pada orang lain. Kalau Malaydes jadinya bangsa yang menumpang hidup pada bangsa lain. Apakah ada kosakata benalu di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaydes? Ada dong, masa nggak ada? Mari kita lihat definisinya. Benalu itu sinonim dengan bendalu. Artinya kalau kita melihat definisi di Kamus Bahasa Malaydes ini, benalu itu tidak digunakan secara luas. Mengapa? Karena benalu tidak didefinisikan secara deskriptif. Langsung merujuk kepada bendalu. Bendalu, menurut Kamus Bahasa Indonesia versi Malaydes, itu adalah pokok yang tumbuh pada pokok lain dan menghisap makanan daripada pokok itu. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Definisi kedua, orang yang bergantung hidup pada orang lain. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Artinya, di Malaydes, kosakata bendalu itu lebih luas digunakan ketimbang benalu. Mengapa? Karena secara apa yang tertulis di kamus, bendalu itu mempunyai definisi yang deskriptif. Dan yang menarik lagi adalah bahwa sepertinya tim penyusun Kamus Bahasa Indonesia versi Malaydes ini perlu dikorek telinganya. Mengapa? Karena di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bentuk tidak baku dari benalu itu adalah menalu dan
Mendalu, bukan bendalu. Kalau ada bendalu, berarti ada benda gue dong. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih, sehat walafiat selalu, menyala Indonesia, dadah! Dalam sejarah perkembangan bahasa Melayu, kita banyak meminjam istilah Sanskrit, istilah Jawa kuno, bukan Melayu. Sekitar 60%.